Cek 1, 2, 3, halo semeton. Selamat pagi dari Bali United Training Center. Sudah lama kita tidak ngevlog lagi. Kita cari tempat dulu buat kita ngobrol sih. Jadi sebenarnya di video kali ini saya mau cerita aja bahwa sudah beberapa bulan ini saya lumayan kecanduan satu hal, yaitu jualan foto dan video di Shutterstock. Buat teman-teman yang belum tahu Shutterstock itu apa, jadi Shutterstock itu adalah platform di mana kita bisa jual foto dan video. Jadi sebelumnya Shutterstock itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu situs untuk membeli foto dan video, dan yang kedua itu adalah situs untuk menjual foto dan video. Dan untuk kali ini saya mau bahas tentang Shutterstock Contributor, yang mana itu adalah platform untuk kita jual foto dan video. Sebenarnya saya tahu tentang Shutterstock ini lumayan lama ya, di sekitar tahun 2018-an. Saya tahunya tentang Shutterstock ini dari channel luar negeri. Tapi waktu itu saya sempat kepingin gitu, pengen bikin akun di Shutterstock Contributor. Cuma karena video-video luar negeri itu pakai bahasa Inggris dan saya juga masih bingung. Dan akhirnya saya urungkan niat gitu. Dan memang waktu itu kayak nggak ada waktu buat ngulik aja. Jadi ke-skip gitu ya. Nah, di 2022 itu saya coba lagi searching tentang Shutterstock Contributor. Dan saya ketemu banyak banget channel di Indonesia yang ngebahas tentang Shutterstock. Yang pertama itu Mas Bima Aditya, yang kedua Bang Fajrul Islam, yang ketiga Reski Pradata, sorry Bang Reski. Dan yang keempat itu Bang Egar dari Daily Street Project. Jadi dari keempat channel itu akhirnya saya ngerti nih apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa menjadi Shutterstock Contributor. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa saya begitu yakin untuk coba Shutterstock ini? Karena sebenarnya Shutterstock, YouTube, Instagram, TikTok itu konsepnya sama aja. Memang membutuhkan waktu untuk kita bisa mendapatkan hasil ya. Jadi inti dari segala inti, saya tahu untuk bisa menjadi orang yang bisa menghasilkan uang di internet itu memang butuh waktu. Dan ya alhamdulillah saya sudah pernah coba di YouTube dan memang makan waktunya lumayan panjang. Jadi sedikit cerita tentang YouTube saya, Bu Fans TV ini yang sudah rest in peace. Waktu itu saya membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan 4.000 jam watch time dan juga 1.000 subscriber. Itu memang lumayan sulit lah ya, karena kita harus mencari formulanya, kita harus mencari kira-kira apa nih, konten apa yang bisa ditonton oleh banyak orang. Dan setelah saya mendapatkan 4.000 jam watch time dan juga 1.000 subscriber, masih membutuhkan waktu 1 tahun lagi untuk bisa mendapatkan payout pertama. Dan kalau di YouTube kan thresholdnya itu $100. Nah, karena saya sudah pernah melewati itu, jadi saya yakin kalau misalnya sekarang saya terapkan hasil saya kemarin waktu nge-YouTube itu ke Shutterstock, submit foto dan submit video, mungkin di tahun kedua baru ada hasil yang bisa dibanggakan lah. Memang untuk sekarang portofolio saya di Shutterstock itu untuk foto baru sekitar 400-an dan video masih di bawah 100. Dan hasil yang sudah saya dapat ada, tapi nggak cukup untuk beli point coffee pun nggak cukup bro. Jadi total download yang saya dapat itu baru 11 kali download, dan saldo saya di PayPal
itu baru sekitar $1. Tepatnya sekali $1.19. Itu sekitar berapa ya? Ya dapat sih kayaknya beli kopi, tapi golden coffee lah, bukan point coffee. Atau kalau misalnya beli good day yang botolan itu masih bisa lah. Terus kenapa saya masih yakin? Jawabannya simple, sama kayak YouTube. Sudah pernah ada yang coba, sudah pernah ada yang sukses di platform ini, dan kita tinggal ikutin patternnya, belajar dari kesalahan yang sudah dibuat oleh beberapa kontributor lainnya. Seperti yang sudah saya mention, 4 channel itu. 4 channel ini sudah menceritakan dari awal perjalanan bagaimana bikin akun Shutterstock, terus guideline-nya untuk foto dan video itu kayak gimana, terus setelah bikin fotonya, setelah disubmit itu kita harus ngapain. Itu juga sudah dibahas, kita tinggal ikutin patternnya. Jadi saya yakin untuk bisa mendapatkan cuan di Shutterstock ini memang membutuhkan hustle ya. Hustle tuh kayak kita gigih gitu untuk mencoba, untuk belajar. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja sampai dapat payout pertama. Nah, untuk masalah gear yang kita butuhkan untuk bisa membuat foto dan video yang masuk kualifikasi dari Shutterstock itu sebenarnya ada banyak ya. Yang paling gampang itu tinggal kita pakai handphone, karena kualitas kamera handphone sekarang sudah lumayan oke. Bahkan sampai sekarang pun saya masih sering bikin foto dan video dan saya submit ke Shutterstock. Karena ini sekedar disclaimer aja, ini HP sejuta umat sempat goib. Ini Poco X3 NFC. Hasilnya nggak bagus-bagus banget, tapi bisa dibilang cukup. Dari foto dan video, untuk masalah foto ini sebenarnya bisa sampai 64 megapiksel. Dan untuk video ini bisa 4K, bahkan log profile pun bisa. Itu up to 4K 30 fps kalau nggak salah. Cuma 4K yang bisa log itu cuma di kamera utama. Nah, kalau ultra wide dan makronya itu nggak bisa log, tapi masih bisa 4K 30 fps. Dan hasilnya ini sangat mengejutkan. Dari beberapa foto yang saya submit, itu ada yang pakai kamera mirrorless, ada yang pakai HP ini. Dari 11 kali download itu ada 3 foto yang laku. Foto itu saya ambil pakai Poco X3 NFC. Jadi ada satu foto CCTV, dan yang kedua itu foto interior dari coffee shop. Berarti cuma 2 foto ya, sorry. Tadi aku bilang 3 foto. Ya biar seru aja. Jadi ada 2 foto yang laku cuma pakai Poco X3 NFC. Nah, masalah kenapa bisa lakunya memang itu kan karena ada demand-nya. Dan selain gear, kita juga harus belajar bagaimana komposisi foto itu jadi bagus, pewarnaannya juga bagus, asalkan nggak lebay gitu ya. Karena kalau bisa sih kita submit foto dan video itu color gradingnya nggak perlu yang berat-berat gitu. Cukup dibikin warnanya agak gonjreng sedikit. Kalau video cukup di Rec 709, itu aja udah oke. Karena pembeli itu pasti dia pingin beli foto dan video yang color grading itu masih mentah. Kalaupun misalnya udah gonjreng, itu mungkin bisa ditweak sedikit-sedikit. Sisanya pasti mereka mau pakai di video atau di pokoknya kebutuhan mereka yang memakai color grading identitasnya mereka. Nah, kalau misalnya kita submit dengan color grading identitas kita sendiri, itu jarang lakunya bro, kecuali memang ada orang yang suka dengan color grading yang kita buat. Nah, di situ tricky partnya memang di sana. Jadi untuk sekarang saya cuma mau cerita aja
Dan saya bikin video ini sebenarnya untuk diri sendiri sih. Ya siapa tahu kalau misalnya ada yang terinfluence untuk bisa menjadi Shutterstock contributor, ya kenapa enggak. Dipersilahkan untuk pelajarin lah bagaimana bikin akunnya, bagaimana submit fotonya, terus cara memasukkan deskripsi, cara memasukkan keyword, komersial atau editorial. Dipersilahkan untuk teman-teman semuanya menonton channel-channel yang sudah saya mention tadi. Karena saya juga belajar dari mereka, saya mau amal jariahnya mereka yang dapat gitu ya. Jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alfa Firgiansyah. Sukses. Dan terakhir, sekedar informasi buat teman-teman semuanya, buat teman-teman semuanya, bahwa video ini saya shoot menggunakan DJI Osmo Pocket generasi pertama dengan mikrofon Holyland Lark M2. Jadi ini mikrofonnya, small setup but powerful.